orang tua itu harus jeli menemukan potensi anak, dan kemudian kita support bakat anak, kita fasilitasi, kemudian kita motivasi. Kemudian yang kelima, untuk ibu-ibu selalu memberikan kepercayaan diri kepada anak, katakan engkau jadi orang hebat nak, engkau jadi orang yang luar biasa. Tidak boleh ibu mengatakan anak bodoh, anak nakal, anak kurang ajar, itu tidak boleh. Untuk bonding dengan anak tuh gimana sih membagi waktu dengan anak-anak? Untuk bonding dengan anak itu saya pikir ini berkaitan dengan kualitas ya, bukan kuantitas semata. Kuantitas itu maknanya banyak di rumah, tapi terkadang kita sibuk sama handphone sendiri sampai anak-anak tidak ada bonding. Bagi saya terbatas secara waktu iya, karena saya banyak melakukan safari dakwah, kemudian saya ada tugas-tugas di tempat lain, mengajar dan sebagainya. Bonding itu menjadi sangat penting. Seperti pada hari ini adalah rapat pimpinan pesantren gitu ya, dimana saya selalu request bahwa malam itu adalah waktu quality time saya dengan anak-anak, karena waktu dari jam 8 sampai jam 10 malam itu waktu saya bercerita atau memberikan dongeng. Sebenarnya bukan dongeng ya, saya selalu cerita Nabi sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu quality time buat saya, pillow talk saya dengan anak-anak. Jadi saya tidak mau acara itu sampai malam. Kalau ada kegiatan-kegiatan malam tuh waktu saya sama anak-anak. Quality time saya, contohnya anak-anak tahu sebelum kita tidur biasanya ritualnya adalah saya akan ceritain kisah Nabi dulu untuk mereka. Sampai tiap malam saya ditagih kisah, saya selalu bilang kisah Nabi udah semuanya, kisah sahabat apalagi ya. Jadi saya sendiri harus belajar gitu untuk prepare, cari tahu lagi kan, karena tiap hari kisah baru. Kalau saya cerita kisah yang sama, anak-anak bilang itu kan udah diceritain, ini kan kisahnya begini kan, kisahnya begitu kan. Jadi PR saya tuh tiap hari harus cari kisah-kisah baru, kisah Nabi baru, kisah sahabat Nabi baru untuk mereka. Jadi sebelum tidur itu quality time buat saya, bonding. Saya menceritakan kisah-kisah para sahabat Nabi atau kisah para Nabi kepada mereka, dan kemudian saya akan tanya, apa yang kalian bisa pelajari dari kisah ini? Apa yang kalian bisa pelajari dari kisah ini? Menurut kalian harusnya bagaimana? Jadi itu komunikasi saya dengan anak. Setelah kisah, saya akan bertanya pada mereka keseharian mereka di sekolah seperti apa. Setiap anak harus cerita. Ini sambil baring-baring ya, sambil tidur-tidur, setiap anak harus cerita. Di sekolah gimana, teman-temannya gimana, sahabatnya siapa, tadi gurunya gimana, pelajarannya gimana. Jadi setiap anak itu saya akan tagih untuk mereka bercerita. Pun saya bercerita. Saya akan cerita hari ini Uma ceramah, ini ada foto-fotonya, ini ada kegiatannya seperti ini. Setelah itu baru ritual doa. Jadi itu adalah momen emas, waktu emas buat saya. Makanya seperti hari ini nih rapat pimpinan pesantren, semua orang nginep di sini, saya akan pulang. Jadi walaupun selagi saya bisa pulang, saya akan pulang, karena saya punya PR, punya tugas untuk ceritain kisah kepada anak-anak sebelum tidur dan bertanya kegiatan mereka seharian apa. Saya juga bercerita kegiatan seharian saya dan juga doa. Kalau saya pergi, video call. Jadi kalau video call di jam 9 nih, anak-anak pasti akan telepon dan dia akan tanya, Uma kisahnya mana? Jadi secara video call saya akan ceritain mereka, doa sampai mereka terlelap. Nah itu kebiasaan yang setiap hari saya lakukan. Jadi tiap hari malah mereka nagih. Mereka nagih. Setiap hari mereka nagih. Tapi nggak sih momen gitu saat anak-anak sekan, apain sih Uma cerita ini mulu, apain sih Uma? Oh enggak, mereka nagih, mereka udah jadi kebiasaan. Jadi karena sesuatu itu kan harus kita biasakan ya, lama-lama sesuatu terus harus kita mulai, lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Nah anak-anak itu sekarang sudah kebiasaan sebelum tidur adalah karena dari sejak kecil itu mereka dibiasakan seperti itu. Jadi setiap mau tidur mereka tahu, pertama umumnya harus ceritain kisah dulu, kedua ngobrol dulu seharian ngapain, kemudian ketiga baru kita doa, setelah itu mereka tidur dan diputar murotal ayat suci Al-Quran. Itu kebiasaan yang berlangsung sampai kalau kita pergi kemana-mana. Karena kalau misalnya nggak pasang murotal, mereka akan gelisah dan mereka akan cari. Karena dari bayi mereka mendengar itu. Jadi murotal itu dipasang sampai pagi. Kaset ayat suci Al-Quran itu, murotal ayat suci Al-Quran dipasang sampai pagi. Jadi kalau nggak hidup mereka nyari. Mana ngajinya kok nggak ada, Qurannya kok nggak ada, mereka nyari. Jadi waktu saya nggak banyak dengan anak-anak teman-teman sekalian. Waktu saya itu hanya pagi dan malam. Pagi itu ketika mereka berangkat sekolah. Di situ saya pun menyapa, mempersiapkan sebentar untuk mereka pergi, karena mereka udah sekolah, les dan sebagainya sampai malam, sibuk Quran dan segala macam, dan malam itu waktu quality time saya dengan anak-anak. Jadi waktu saya nggak berjam-jam banyak, tapi itu waktu terpenting buat saya dengan anak-anak. Jadi tiap hari pasti ada waktu buat anak-anak. Tiap hari pasti ada waktu buat mereka. Biasanya harus ada waktu. Apalagi selebritis gitu kan, waktu sibuk mereka, terus banyak waktu di luar. Biasanya
kalau bonding sama anak itu biasanya ngajak liburan keluar atau apa? Oh iya betul. Salah satunya liburan Liburan iya, juga. tapi liburan kan nggak bisa setiap saat. Liburan itu memang itu bonding yang sangat luar biasa. Desember ini kami akan pergi juga ke satu tempat karena di Desember ini saya ada undangan ceramah juga. Dimana kalau pergi ke satu tempat itu memang kami tidak bawa pengasuh sama sekali, nggak bawa asisten sama sekali, cuman saya, bapaknya, dan anak-anak sama mbah, bisa ibu saya selalu ikut. Jadi itu emang quality time banget karena memang kami selalu bersama 24 jam lah istilahnya. Tapi kan liburan itu tidak selalu setiap saat. Yang setiap saat walaupun sedikit-sedikit tapi konsisten itu kan yang setiap hari itu. Makanya itu yang sangat saya jaga sekali. Jadi biasa kalau malam itu jangan ada tamu, no handphone, no TV, itu waktu saya ngobrol banyak sama anak-anak saya gitu. Nah untuk waktu biasa kan anak-anak juga pengen gitu main handphone gitu karena kan teknologi Ya, sekarang handphone. gitu. Itu ada waktunya gitu. Betul, untuk gadget mereka hanya boleh memakainya di hari Sabtu dan Minggu. Itu pun waktunya hanya sekian jam saja. Karena Senin sampai Jumat itu no gadget. Senin sampai Jumat mereka sudah padat dengan sekolah dan dengan les-les yang mereka senangi. Jadi kalau mereka nggak senang dengan les, nggak masalah buat saya. Mereka les yang mereka senangi. Seperti Maria mau les mewarnai. Mariam suka. Maria mau les bahasa Inggris. Mariam suka. Maria mau berhenti les matematika. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bagi saya anak-anak, kalaupun mau les, itu atas permintaan mereka dan mereka senang. Kalau mereka udah nggak senang, nggak masalah buat saya gitu. Anak-anak tidak ada gadget karena setiap harinya selalu padat dengan kegiatan pembelajaran dan olahraga. Permainannya anak-anak tetangga kadang main kesana kemari gitu. Jadi mereka udah nggak kepikiran tentang gadget. Adapun gadget itu di Sabtu Ahad itu pun waktunya sangat sebentar karena Sabtu Ahad itu mereka olahraga, les ada kegiatan olahraga yang memakan waktu berjam-jam juga gitu. Jadi gadget di Sabtu Ahad mungkin 2 jaman mereka pegang gadget, itu pun gadgetnya mereka main game. Mereka main game. Bagi saya main game itu bagus loh. Asal nggak over ya. Karena game itu anak-anak dilatih untuk berpikir, memecahkan satu masalah. Game-game itu membuat anak-anak cerdas menurut saya gitu. Asal nggak terlalu over. Jadi saya bebaskan anak-anak untuk main game walaupun saya tahu gamenya apa tetap dipantau gitu. Tapi kalau liburan lagi liburan gitu juga tetap atau udah pure ngobrol aja gitu. Kalau liburan anak-anak kalau liburan kayaknya lebih sibuk ya. Jadi nggak ada waktu untuk gadget karena udah capek kan. Liburan kan kita kesana kemari. Jadi untuk gadget sendiri untuk saya lebih ke anak-anak akan main game aja. Kecuali mungkin kalau liburan tuh lagi perjalanan mungkin ya dari satu kota naik mobil ke satu kota yang lainnya, mereka udah lelah tiduran gitu, mungkin main game boleh gitu, seperti itu. Tapi nggak setiap saat. Tapi akhir tahun ini berarti ada rencana sekali sama keluarga Betul. liburan gitu. Akhir tahun ini karena saya ada undangan ceramah ke Boston, Amerika, dan ada beberapa beberapa kota yang harus saya datengin. Sebenarnya saya ceramah. Cuman kan ceramah itu kan 2 jam, habis itu selesai. Jadi anak-anak menemani saya ceramah sekaligus anak-anak liburan, dan sebenarnya kita lagi ngeliat kampus-kampus juga sebetulnya. Jadi biasanya kalau kita pergi ke satu tempat tuh kita akan ngeliat lembaga-lembaga pendidikan. Kan kita nggak pernah tahu nanti anak kita sekolahnya di mana, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas mereka tahu, oh di kampus ini, di negara ini ada loh kampus ini kampus terbaik dunia loh nak gitu. Kayak kemarin tahun lalu Allah izinkan saya diundang juga ke waktu itu di Los Angeles ya, sama kita ke New York karena ada undangan ceramah juga. Kita datang ke berbagai macam kampus. Jadi saya ceritain ke anak-anak. Walaupun anak-anak masih SD ya, masih kecil, tapi saya katakan ini kampus terbaik dunia, ini kampus terbaik dunia. Paling nggak menjejakkan kaki lah di situ, supaya mereka satu hari nanti kalau Allah takdirkan sekolah di situ atau satu hari nanti pengen di situ. Kadang-kadang kita kalau udah menjejakkan kaki kita ngerasa mimpi itu jadi lebih dekat gitu. Kita kalau udah ada fotonya di situ, kita rasa mimpi itu lebih dekat gitu. Kayaknya nggak susah diraih gitu, kampus itu gitu. Jadi kalau ajak kemana-mana, saya sama anak-anak nggak hanya ke tempat-tempat wisata, tapi saya senang ngajak anak-anak itu ke tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan atau institusi pendidikan. Dan anak-anak juga pada excited gitu ya. Anak-anak excited karena karena kita datang ke satu tempat kan ibunya harus cerita dong tempat itu tempat apa gitu. Jadi nggak cuma datang foto-foto pulang, enggak, tapi harus diceritain ini tempatnya ini loh. Nah ini tempat ini adalah, jadi ibunya harus belajar dulu sebelum jadi ibu atau ayah kan kita harus banyak belajar kan teman-teman sekalian, karena anak zaman sekarang tuh kritis, dia apapun ditanyain gitu. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, karena anak-anak kan bilang, ih mama nggak tahu apa-apa, mama nggak tahu apa-apa gitu. Dia kan bilang begitu, jadi itu jadi motivasi untuk terus belajar dan menambah ilmu sih, karena anak-anak banyak nanya zaman sekarang
Oke, gitu. boleh. Ustazah terakhir, tips dari Ustazah buat ibu-ibu di rumah gitu, buat mengasuh anaknya gitu, seperti apa sih dari Ustazah sendiri? Untuk ibu-ibu semua yang mengasuh anaknya, saya pun sedang belajar untuk itu. Yang pertama yang harus dimiliki adalah minta dulu kekuatan sama Allah, karena Allah yang kasih kita kesabaran dalam mendidik anak yang tidak mudah itu. Allah yang kasih kita kekuatan, Allah yang kasih kita ilmu, Allah yang kasih kita apa ya, yang kasih kita bimbingan lah untuk bisa bersama dengan anak-anak kita. Jadi pertama minta sama Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita sebagai ibu yang banyak kurangnya ini, dan Allah tambahkan kekuatan kepada kita, ilmu, kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. La haula wala quwata illa billah. Pertama minta dulu sama Allah agar kita mampu mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Kedua, seorang ibu itu, kenapa ibu itu harus cerdas? Ibu itu adalah madrasah pertama. Cerdas itu bukan ditentukan oleh banyaknya sekolahnya dia ya. Artinya cerdas itu kita nggak bisa belajar di mana aja. Cerdas itu maknanya jangan pernah berhenti belajar gitu. Bukan berarti harus kuliah S1, Titel S2, gitu ya. S3, enggak. Titel itu menandakan orang pernah sekolah, bukan orang itu pintar sebenarnya kan. Jadi yang penting ibu tuh harus terus belajar, karena bagaimana mungkin sesuatu yang kosong bisa mengisi. Jadi harus ada isinya supaya kita bisa isi anak-anak kita. Jadi untuk ibu banyak-banyak belajar, karena kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi kita bisa ngajarin banyak hal kepada anak kita. Kita bisa ngajarin Quran kah, atau kita bisa ceritain kisah-kisah orang sukses kah. Anak-anak kan suka dongeng, anak-anak suka kisah. Dengan kita punya ada ilmu atau punya bacaan banyak, kita bisa mentransferkan anak kita. Ketiga, orang tua itu harus jeli, menemukan potensi-potensi anak. Dia harus tahu anak ini hobinya di mana, jagonya di mana, dan kita support sesuai apa yang dia hobi gitu. Nggak semua orang kan harus jadi dokter, nggak semua orang harus jadi apa profesi yang biasanya zaman dulu hebat itu kan dokter ya. Sekarang anak-anak bisa jadi YouTuber, anak-anak bisa jadi artis, atlet, bisa jadi apapun. Jangan Jadi dipaksain gitu ya. jangan dipaksakan, jeli. Orang tua tuh harus jeli menemukan potensi anak, dan kemudian kita support bakat anak, kita fasilitasi, kemudian kita motivasi. Kemudian yang kelima, untuk ibu-ibu selalu memberikan kepercayaan diri kepada anak. Katakan, engkau jadi orang hebat nak, engkau jadi orang yang luar biasa. Tidak boleh ibu mengatakan anak bodoh, anak nakal, anak kurang ajar, itu tidak boleh. Seorang ibu lisannya adalah doa, jadi ucapkan kalimat-kalimat yang baik, karena itu akan menjadi kenyataan untuk anak-anak kita insya Allah. Seperti itu. Oke. Oke, thank you. Audio Jungle.